Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan beberapa peristiwa kejadian berdirinya Jemaat Ahmadiyah di Jagibok. Awalnya pada tahun 1997 saya mendapat karunia untuk transmigran di Merauke Irian Jaya ini, tepatnya yaitu di Kabupaten Merauke, Kecamatan Jagibok, dan saya ditempatkan di Jagibok 13 atau UPT ya, Unit Pemukiman Transmigrasi Jagibok 13. Pada tahun itulah saya mengawali hidup dengan berhadapan beberapa transmigran yang berasal dari seluruh Indonesia. Jumlah kakaknya adalah 500 kakak, jadi cukup banyak dan cukup ramai. Berbagai suku ada di situ. Namun yang sangat identik yaitu tidak ada satu orang jemaat pun yang berada di lokasi yang saya tinggal itu. Alhamdulillah, dengan saya dan keluarga saya di UPT tersebut mulai menyampaikan pertabligan dengan ala kadarnya, bahwa saya memang tidak pernah di mana saya berada pasti saya membawa beberapa brosur dan alat untuk ibadah, yaitu diantaranya adalah Al-Quran, tafsir kabir, dan kemudian beberapa buku-buku Zat Masih Maud saya sudah siapkan. Alhamdulillah, dengan persiapan ini pun berhasil masuk tanpa ada yang menghalanginya. Dan alhamdulillah juga saya dengan aktivitas saya sebagai seorang transmigran di situ juga saya mendapatkan karunia untuk selalu berada di baris depan, yaitu setiap kegiatan di UPT tersebut saya selalu berada dimanfaatkan oleh pimpinan UPT situ, dan beberapa lintas daripada pembinaan transmigran saya cukup mengenal, karena selalu saya diberikan tempat untuk membawa masyarakat di depan. Akhirnya alhamdulillah, tahun demi tahun saya sambil bertablik. Ada satu karunia besar juga di situ, bahwa di UPT saya tinggal ini ada 13 dai yang dikirim oleh Majelis Ulama, di mana yang sedianya akan disebar di seluruh Papua atau Merauke. Tapi dengan adanya satu hal dari Majelis Ulama yang ada di sini memang belum begitu ini, semua masih diduduki oleh orang Nasrani. Ya, secara formal memang ada MUI dan juga ada
lembaga Islam yang formal, yaitu seperti Departemen Agama, namun di situ semua adalah harus tunduk pada orang-orang Nasrani. Jadi dai ke-13 ini ya tidak bisa kemana-mana, adanya di 13 itu. Nah, inilah satu karunia bahwa saya harus berhadapan dengan beberapa dai yang dikirim oleh Majelis Ulama. Alhamdulillah dari 13 dai ini juga ada yang mendapatkan karunia, yaitu dari NTB namanya Fatuhu. Beliau sekeluarga beat masuk ke dalam jemaat kita. Ikhwal daripada perkembangan jemaat, setelah beberapa lama saya dengan karunia Allah Ta'ala inginlah bagaimana jemaat Ahmadiyah ini berdiri di wilayah yang saya tinggal ini. Kemudian saya mencoba untuk mencari jalan bagaimana caranya. Dan saya kebetulan produksi gula merah, kemudian saya edarkan ke beberapa daerah. Nah, dari gula merah inilah saya alhamdulillah ya bisa berjalan sampai beberapa UPT, ya bertabligh gitu. Nah, tidak lama kemudian ada informasi bahwa tetangga saya yang satu rombongan ini namanya Pak Marno, beliau menyampaikan bahwa di Jagibuk 11 ini ada yang satu iman dengan Bapak katanya. Saya bilang siapa? Namanya Pak Tipan. Apa tandanya kok bisa dikatakan satu iman dengan saya gitu? Tandanya itu gambarnya sama kalendernya, karena itu gambarnya persis gambar Bapak itu, yang kalender itu yang dipancang. Memang saya alhamdulillah saya membawa kalender yang dari jemaat, yaitu Khalifah 4 dan adat Masih Maud itu saya pajang di situ. Tidak lama kemudian saya mencoba untuk mencari beliau untuk membuktikan apa benar gitu. Ternyata setelah saya cari, ya ketemulah rumahnya di Jagibuk 11, yaitu tepatnya di jalur 3. Nah, di situ saya lihat ada gambar, tapi saya datang ke situ, beliaunya sedang ada di hutan karena beliau hobinya adalah berburu gitu. Saya pesan dengan istrinya bahwa saya datang ke sini Bu, karena saya ini dengan Pak Tipan ini suami ibu ini satu saudara iman Bu, dari jemaat ya, yang ada gambarnya ini di kalender. Nanti sampaikan ke beliau saya tinggal di 13 di jalur 7, tanya aja Pak Tahir. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Nah, tidak lama kemudian beliau datang menemui saya. Nah, setelah datang menemui saya, ya saya rasa gembira sekali, dan akhirnya saya mencoba berkunjung satu keluarga ke rumah beliau. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2005. Jadi saya baru menerima sertifikat setelah 5 tahun berjalan. Saya baru dapat sertifikat, terus saya bertemulah dengan beliau. Tidak lama kemudian, setelah saya bincang-bincang dengan beliau, bagaimana Pak, keluarga Bapak di sini ada berapa? Saya bilang gitu. Diterangkanlah keluarga beliau, karena
beliau punya istri yang lama ini dulunya jemaat, namun sudah berpisah dengan beliau, tapi anaknya banyak. Ada tidak salah ada 8. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ada bikin tempat di sini untuk sholat Jumat, Pak? Bagus, bikin, nanti saya rapihkan. Kapan kira-kira? Ya Bapak kesini nanti hari Jumat, insya Allah sudah rapi. Dengan semangat beliau itu, saya datang hari Jumat, kemudian rumah sudah rapi dan dibuat sebagaimana yang dia kehendaki, dan saya juga menyampaikan kalau bisa ibu-ibu itu nanti bisa berjamaah dan bikinkan tempat ini. Beliau langsung, jadi rumah itu disekat 2 dan dibikinlah untuk tempat Jumatan dan bikin mimbar. Nah, mulailah di situ kita mulai menyampaikan tabligh pada keluarganya, sehingga pada Jumat kemudian beatlah keluarga beliau. Jadi diantaranya adalah anak-anak beliau, dan kemudian ada keluarga dari menantu beliau, yaitu Pak Bambang, dan kemudian menantu beliau, dan keluarga Pak Herwanto. Ada satu keluarga juga yang sama-sama sudah jemaat yang ada di situ. Sekarang beliau menjadi ketua jemaat.